Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alim Habibi di channel Sahabat Perawat ID. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang diagnosa keperawatan, yaitu hipertermi. Nah, hipertermi, apa sih yang dimaksud dengan hipertermi ini? Jadi hipertermi ini suhu tubuh meningkat di atas rentang normal ya. Suhunya meningkat di atas normal ya. Kemudian apa sih penyebab dari hipertermi ini sendiri ya? Jadi teman-teman yang biasanya menemukan banyak sekali pasien-pasien dengan peningkatan suhu tubuh ya, baik di IGD maupun di rawat inap ya. Apa sih penyebabnya? Misalnya penyebabnya adalah dehidrasi ya, dehidrasi. Kemudian apalagi misalnya penyebabnya yaitu bisa disebabkan oleh proses penyakit misalnya infeksi misalnya. Kemudian bisa juga disebabkan hal lain, misalnya apa ya, misalnya kalau pada bayi misalnya penggunaan inkubator ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung ketika di lapangan ya untuk menentukan diagnosa keperawatan ini, hipertermi ya, peningkatan suhu tubuh. Nah, dari penyebab ini tadi ya, ini misal contoh saja, masih ada penyebab-penyebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh ya. Misalnya ini, kemudian tanda dan gejala itu yang muncul ya, biasanya ada tanda mayor ya, tanda mayor, tanda minor, seperti itu ya. Kalau mayor ini ada terdiri dari dua, subjektif dan objektif. Nah, biasanya kalau tanda mayor subjektif ini apa yang disampaikan oleh pasien itu sendiri. Misalnya pasiennya anak-anak atau bayi, mungkin yang menyampaikan itu adalah orang tuanya. Kalau tanda mayor yang objektif itu ketika kita sebagai tenaga kesehatan, tentunya perawat ya misalnya, melakukan pengukuran suhu tubuh, itu nilai suhu tubuh ya, nilai suhu tubuh ya, tubuh di atas normal ya, meningkat ya, suhu tubuhnya meningkat. Ini adalah objektif mayornya. Kalau tanda minor, artinya tanda minor ini selain dilakukan ini ya, apa tanda-tandanya ya. Kalau subjektif ini tentu tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasien atau keluarga pasien ya. Ini apa yang disampaikan pasien atau keluarga. Oke. Kemudian untuk tanda tanda dan gejala yang objektifnya pada tanda minor ya, pada minor ini bisa dilihat misalnya teman-teman yang berpraktek atau yang akan berpraktek ya, dilihat ada tanda misalnya kulit merah. Nah, kemudian yang kedua misalnya adanya kejang. Ini kejang ini udah parah sekali ya, artinya kejang ini suhu tubuhnya sangat tinggi. Nah, ini sering teman-teman ketemukan di lapangan, pasti nanti diagnosa keperawatannya di hipertermi ya. Kemudian misalnya takikardi, peningkatan nadi. Kemudian biasanya ya kalau teman-teman menulis diagnosa keperawatan tanda gejala ya, yang objektifnya misalnya kulit terasa hangat. Nah, seperti ini ya, bisa teman-teman
simpulkan sendiri ya, bahwa di sini hipertermi itu peningkatan suhu tubuh disebabkan bisa dari dehidrasi, bisa dari proses penyakit, adanya infeksi misalnya, kemudian adanya penggunaan inkubator dan lain sebagainya. Nanti masih ada lagi misalnya juga aktivitas berlebihan, respon adanya trauma misalnya, kemudian ketidaksesuaian pakaian dengan lingkungan sekitar misalnya bisa juga. Kemudian tanda dan gejalanya ada mayor dan minor. Ini sering ini saya berbicara di lapangan ya, berbicara di lapangan ini selalu ditemui pada pasien dengan hipertermi ya. Kemudian kondisi-kondisi terkait ya sesuai dengan ini, misalnya bisa ya saya contohkan sedikit ya. Misalnya pada pasien dengan satu dehidrasi misalnya ya. Kemudian pada pasien stroke. Yang ketiga bisa pada pasien dengan proses penyakit. Nah, ini yang harus teman-teman pahami kenapa bisa didapatkan diagnosa hipertermi atau peningkatan suhu tubuh, yaitu tanda-tandanya pada pasien ini ya, seperti itu. Kemudian untuk apa ya, kalau ini ada diagnosa keperawatan, biasanya kalau di ini menggunakan misalnya triple S, SDKI, SLKI dan SIKI. Misalnya kita menggunakan ini. Nah, di SDKI-nya misalnya seperti ini. Nah, kemudian di SLKI, standar luaran keperawatan Indonesia, itu mungkin nanti ditulisnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan pasien menunjukkan pengaturan suhu tubuh agar tetap berada pada rentang normal membaik dengan kriteria hasil ya, dengan kriteria hasil. Misalnya dengan kriteria hasilnya tadi di sini ada kejangnya ya, saya panahin ke sini ya, diperhatikan. Kejangnya menurun, misalnya kejang menurun nih, kejangnya menurun. Kemudian kulit merahnya menurun. Nah, kemudian nadinya juga menurun ya, artinya kembali ke normal. Kemudian kulit hangat, nah seperti itu. Suhu tubuhnya membaik, misalnya suhu tubuh membaik. Nah seperti itu, nanti bisa teman-teman lihat selengkapnya ya. Ini saya hanya sekilas, tapi teman-teman bisa lihat langsung di buku triple S ya. Ini di SLKI ya tadi. Kemudian di SIKI itu kita tentukan ya, sesuaikan dengan diagnosa keperawatan awal tadi. Kemudian dilihat di SIKI, ini saya contohkan ya, kalau pasien dengan hipertermi ini saya contohkan satu, di situ banyak ya tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan, standar intervensi keperawatan Indonesia. Jadi saya contohkan di sini adalah manajemen hipertermi ya. Manajemen hipertermi di mana ya? Oh, di sini ya, saya hapus manajemen hipertermi ya. Ini adalah di SIKI ya, saya tambahkan sedikit. Nah, SIKI standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, misalnya di SIKI di sini kita ngambil manajemen hipertermi ya, hipertermi ya, maaf ya. Kemudian di situ kalau manajemen hipertermi itu untuk mengidentifikasi dan mengelola peningkatan suhu tubuh akibat disfungsi termoregulasi ya, artinya suhu tubuh yang meningkat tadi ya. Kalau di SIKI di sini kita menggunakan OTEK ya, OTEK. O observasi, T itu terapeutik, kemudian
edukasi, dan K adalah kolaborasi. OTEK ya, disingkat OTEK. Apa yang kita observasi ya? Observasi ini adalah ya kita tadi ya. Kita observasi penyebabnya tadi. Penyebabnya apa tadi ya? Misalnya seperti dehidrasi, penggunaan inkubator, atau proses penyakit tadi ya yang kita observasi. Nah, kemudian observasi yang kedua apa? Monitor suhu tubuh. Monitor suhu tubuh ya, ini selalu dimonitor ya, suhu tubuh. Oke, mohon maaf salah tulis ya. Lanjut, apalagi yang perlu diperhatikan ya. Jadi bisa teman-teman lihat juga selanjutnya di siki, misalnya kalau tidak salah itu ada monitor haluaran urin, monitor haluaran urin. Nah, terus yang lainnya nanti teman-teman bisa lihat di buku siki ya. Siki ini standar intervensi keperawatan Indonesia. Kalau saya itu pakai yang 2018 waktu itu ya. Kemudian terapeutiknya apa sih yang bisa dilakukan? Lingkungannya cari yang dingin, sediakan lingkungan dingin. Oke, kemudian sediakan apa lagi? Longgarkan atau lepaskan pakaian. Longgar atau lepas pakaian. Tapi jangan sampai terjadinya hipotermi ya kalau dilepas pakaian, karena suhu tubuh yang jadinya dingin gitu ya. Kemudian bisa berikan cairan oral. Artinya di sini sering-sering minum lah ya. Kemudian ganti linen juga bisa. Kemudian diberikan kompres ya, bisa juga kompres. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi ya untuk selengkapnya ya. Itu seingat saya ya seperti itu. Kemudian edukasi ini diharapkan pasien itu adalah melakukan tirabaring. Ini yang utama ya, tirabaring ya, edukasi. Kemudian untuk kolaborasi ini apabila diperlukan maka kolaborasi untuk pemberian cairan dan elektrolit. Nah, ini jika diperlukan ya, biasanya di rumah sakit pun selalu diberikan ini ya, kalau kita menemui pasien-pasien dengan peningkatan suhu tubuh. Jadi teman-teman nanti bisa sambil melihat ya dengan buku Triple S ini, SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya selengkapnya dari menentukan diagnosa, kemudian untuk menentukan kriteria hasil, dan menentukan OTEK ini ya, OTEK ya, untuk tindakan keperawatan yang bisa dilakukan pada pasien hipertermi. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan tentang diagnosa keperawatan hipertermi atau peningkatan suhu tubuh. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube, dan nanti kita akan bahas sama-sama supaya bisa dilihat teman-teman juga dan bisa kita sharing-sharing ya. Oke, cukup sekian dari saya. Salah hilaf mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.